Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Sebuah Titipan dari Alam Lain Gunung Lawu. Bagian kedua. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Sebuah titipan dari alam lain Gunung Lawu. Di posisi ini, Bobby lah yang paling merasa bersalah. Tidak seharusnya ia abai terhadapku kala itu, dan tidak seharusnya ia hanya berfokus dengan perbincangannya dengan Faras. Lawu yang sebelumnya begitu sunyi, kini beralih menjadi lawu yang benar-benar riuh. Pendaki lain yang sebelumnya tidak ada, kini mulai berlalu lalang, dan suara kicau burung di tengah malam pun membuat suasana kala itu menjadi semakin mencekam. Kita harus temukan Tara secepat mungkin, ucap Bobby. Setelah aku memberikan instruksi untuk mencari Tara, mereka semua pun berpencar dan mulai mencari Tara semaksimal mungkin. Hampir setiap orang yang mereka temui tidak pernah luput dari pernyataan terkait keberadaan Tara. Namun tidak satu pun yang melihat Tara. Rasanya benar-benar aneh menurut Bobby, sebab kondisiku kala itu tidak memungkinkan aku untuk pergi seorang diri. Bobby pun langsung berpikiran negatif. Ia berpikir, mungkin saja makhluk yang terus mengganggu Tara lah yang justru membawa dia pergi entah kemana. Bobby pun mencoba untuk memberitahukan asumsinya tersebut kepada Faras dan teman-teman yang lainnya. Namun Faras dan teman rombongan lainnya justru tidak berpikir demikian. Mereka justru berpikir mungkin saja Tara memang pergi tanpa arah, karena kondisinya kala itu hampir mirip dengan orang yang sudah mulai linglung. Kembali terjadi perdebatan antara Bobby dengan Faras dan teman yang lain dalam rombongannya itu. Karena kesal, Bobby pun memilih untuk mencari Tara seorang diri, karena ia tidak ingin mendengar asumsi yang tidak serupa dengan asumsi miliknya. Dalam hal ini, Bobby memang cukup sensitif terhadap persoalan yang terkait denganku. Karena Bobby tahu betul bagaimana kondisiku sebelum aku menghilang kala itu. Hanya Bobby yang tahu ceritaku tentang bangunan kerajaan dan perempuan berbusana kerajaan yang mengajak Tara masuk dalam bangunan tersebut. Di mana yang Bobby lihat tidaklah sama, justru Bobby melihat Tara akan masuk ke dalam jurang, bukan masuk ke dalam bangunan yang serupa dengan kerajaan. Hanya Bobby lah yang tahu, tidak dengan Faras dan tidak dengan teman-teman yang lain dalam rombongannya. Sehingga sangat wajar jika antara Bobby dengan teman-teman yang lainnya terus berbeda pendapat terkait peristiwa yang menimpaku kala itu. Bobby memilih untuk beranjak seorang diri, namun di sini Faras sebagai ketua mahasiswa pecinta alam kampus mencoba untuk menahannya. Menurut Faras, jika Bobby pergi seorang diri, justru hal buruk yang lain bisa saja datang. Khawatir Bobby juga bisa menghilang karena tersesat atau yang lainnya. Teman yang lain di dalam rombongan tersebut pun sependapat dengan ucapan Faras. Namun Bobby tetap kekeh dengan pandangannya sendiri dan tidak goyah sedikit pun. Karena Bobby merasa jika antara dia dengan teman yang lain tidak satu pandangan. Kamu jangan egois, Bob. Kalau kamu pergi sendiri untuk mencari Tara, hal buruk yang lain bisa saja datang menghampiri kamu. Tidak ada hal buruk lainnya. Aku harus segera menemukan Tara. Dia dalam bahaya. Kamu juga dalam bahaya jika bertindak seperti ini. Aku bisa jaga diri, sementara Tara, kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Turunkan egomu, demi kepentingan semuanya.
Kita akan mencari Tara bersama-sama tanpa ada satu orang pun yang pergi sendirian. Terserah apa kata abang. Aku akan tetap sendiri untuk mencari Tara. Ya udahlah, terserah apa katamu. Ucap Faras mulai naik pitam. Bobby pun kemudian tidak menjawab ucapan Faras dan memilih untuk tidak mengindahkannya. Ia justru memilih untuk pergi dan tidak menggubris petuah yang diucapkan oleh Faras. Belum jauh langkah Bobby dari rombongannya, tiba-tiba saja petir datang menyambar hingga membuat kaget Bobby dan juga teman-teman yang lainnya. Astagfirullahaladzim. Sontak, Bobby pun menghentikan langkahnya dan memilih untuk kembali ke rombongan dan mengurungkan niatnya untuk pergi seorang diri. Bobby memang cukup penakut, meskipun sebetulnya ia sangat teguh terhadap pendiriannya. Namun karena petir yang tiba-tiba saja menyambar, Bobby pun lantas berpikir bahwa mungkin saja ini merupakan sebuah peringatan dari Tuhan agar aku tidak bertindak seenaknya hanya karena ia terlampau khawatir dengan kondisi Tara. Bagaimanapun juga jika terjadi hal buruk terhadap Bobby, teman-teman di dalam rombongannya lah yang akan mengalami kesulitan. Aku ikut kalian saja, ucap Bobby dengan gemeteran. Nah gitu dong Bob, turunkan egomu. Lagi pula, meskipun kami tidak sepenuhnya percaya dengan cerita mistis dan makhluk gaib yang katanya bersarang di tubuh Tara, namun kami tetap mempunyai rasa kepedulian dan tentu akan mencari Tara bagaimanapun caranya. Iya Bang Faras, saya minta maaf. Saya hanya terlampau khawatir dengan Tara. Dia satu-satunya sahabat dekat saya, Bang. Khawatir sih boleh, tetapi pikiran kita pun harus tetap jernih. Kita harus pikirkan juga sebab akibat atas apa yang kita lakukan. Pokoknya kamu jangan bertindak sendirian, karena jika kamu juga hilang, yang repot juga kami semua kan? Iya Bang, saya mengerti. Bobby pun mulai berusaha untuk menurunkan egonya sendiri dan tidak lagi bertindak seorang diri. Bagaimanapun juga, Bobby mendaki bersama teman-teman di dalam rombongannya, sehingga segala tindakan harus diperbincangkan bersama tanpa ada yang memilih untuk bertindak semena-mena. Mereka semua pun kembali berfokus untuk mencari keberadaan Tara. Mereka mengitari semua titik di pos ketiga, namun tidak ada jejak sedikit pun yang berhubungan langsung dengan keberadaan Tara. Hingga tidak jauh dari pos 3 ini, Faras menemukan benda yang menurutnya begitu aneh. Ia menemukan sebuah gelang berwarna emas yang begitu mirip dengan gelang kerajaan zaman kuno. Ia kemudian mengambilnya dan menuturkan penemuannya tersebut kepada teman-teman yang lain. Aku menemukan ini teman-teman. Itu apa Bang? Gelang emas yang begitu mirip dengan gelang kerajaan zaman kuno. Jangan diambil Bang, letakkan di tempat semula saja. Kenapa emangnya? Pokoknya jangan diambil. Khawatir gelang itu justru akan mengundang malapetaka datang. Beruntung, Faras pun mau mengikuti omongan Bobby dan bergegas untuk meletakkan apa yang ditemukannya tersebut ke tempat semula. Meskipun Faras sendiri masih bertanya-tanya, memang apa kaitan antara gelang dan juga malapetaka? Lantas karena tidak ingin membuat Faras terus bertanya-tanya, akhirnya Bobby pun menceritakan sebuah kerajaan yang pernah didengarnya. Kejadian yang menimpa salah seorang pendaki yang berakhir tewas karena mengambil sebuah benda yang terlihat begitu asing tanpa mengindahkan konsekuensi yang bisa didapatnya. Benda yang diambil oleh pendaki itu pun hampir mirip dengan benda yang ditemukan oleh Faras, yaitu sebuah gelang yang begitu mirip dengan gelang kerajaan. Memang sejatinya saat melakukan pendakian ke gunung manapun, mawas diri sangatlah dibutuhkan, karena kita berdampingan dengan alam lain yang kita sendiri pun tidak tahu, sehingga saat mendaki kita hanya bisa menjaga sikap, lisan, dan juga semua perbuatan kita, agar terhindar dari malapetaka yang bisa saja datang mendera. Setelah persoalan gelang emas yang ditemukan oleh Faras usai, Bobby beserta teman-teman yang lain pun kemudian memilih untuk melanjutkan pencarian Tara. Mereka berfokus di pos 3 dan jalur dari pos 2 menuju pos 3. Mereka berharap Tara bisa ditemukan dalam keadaan baik tanpa kurang apapun. Setelah tidak menemukan titik terang,
Faras pun berinisiatif untuk mencari bantuan tim ranger yang ada di base camp Gunung Lawu. Ia pun kemudian mengajak semua anggota di dalam rombongannya untuk kembali ke base camp. Menurut Faras, akan lebih mudah jika melibatkan tim ranger yang ada di base camp Lawu, karena mereka tentu lebih paham dengan titik-titik tertentu yang ada di jalur pendakian Gunung Lawu ini. Awalnya Bobby merasa keberatan jika harus turun dan kembali ke base camp, karena ia belum menemukan Tara. Namun setelah Faras berusaha untuk menjelaskan kepada Bobby, akhirnya ia pun bersedia untuk turun bersama, karena Faras tidak ingin ada satu anggota pun yang tertinggal di jalur pendakian. Ia khawatir kejadian yang menimpa Tara akan menimpa anggota lainnya. Akhirnya mereka semua pun kembali ke base camp. Dengan langkah yang sengaja dipercepat, mereka menempuh perjalanan dari pos 3 menuju base camp Gunung Lawu. Wajah cemas jelas tergambar dari semua anggota, terutama Bobby. Setelah menempuh perjalanan selama beberapa jam, mereka pun akhirnya sampai di base camp. Faras kemudian bergegas untuk pergi ke pos pendaftaran dan meminta bantuan dari tim ranger yang ada di sana. Faras menceritakan perihal hilangnya Tara kepada tim ranger yang saat itu bertugas di base camp Gunung Lawu. Faras pun meminta Bobby untuk menceritakan kronologis kejadian hilangnya Tara kepada tim yang saat itu sedang bertugas. Bobby menjelaskan bahwa sebelum Tara menghilang, ia sempat bersikap aneh dan melihat hal-hal yang tidak masuk akal, seperti bangunan yang menyerupai sebuah kerajaan, dan bahkan ia sempat bertemu dan diajak pergi oleh seorang perempuan cantik yang begitu mirip dengan putri raja. Bobby juga menceritakan bahwa setelah kejadian itu, sikap Tara semakin aneh, dan hal tersebut membuat dirinya khawatir. Dan saat Bobby sedang berbincang dengan Faras, tiba-tiba saja Tara menghilang dan entah pergi kemana. Bobby sendiri pun tidak tahu kemana langkah Tara, karena pada saat itu ia sedang fokus dengan Faras. Setelah mendengar semuanya, petugas base camp pun bergegas untuk menghubungi tim SAR untuk segera melakukan pencarian terhadap Tara. Bobby lantas dimintai keterangan terlebih dahulu oleh petugas base camp. Dia diminta untuk menunjukkan foto dari diri Tara dan diminta untuk mengisi biodata lengkap Tara. Ia pun bergegas untuk melakukannya tanpa berpikir panjang, karena harapannya saat ini hanyalah kembalinya Tara. Tidak berselang lama, kemudian tim SAR pun tiba. Pencarian terhadap Tara pun langsung dilakukan. Namun sebelumnya, mereka terlebih dahulu menyiapkan skema pencarian, sekaligus mengelompokkan para pencari menjadi beberapa kelompok, agar semua titik yang ada di Gunung Lawu ini bisa disisir tanpa adanya yang terlewat. Pencarian pun dimulai. Bobby bergabung bersama Faras dan juga beberapa orang dari tim SAR. Di posisi tersebut, rasa khawatir Bobby benar-benar kentara. Beberapa kali Faras terlihat menenangkan Bobby. Sudah Bob, aku tahu kamu benar-benar khawatir. Tapi alangkah lebih baiknya kamu fokus terhadap pencarian ini. Dan pikiran kamu harus bisa tenang agar kondisimu tidak drop. Aku benar-benar mengkhawatirkan Tara, Bang. Kami semua juga mengkhawatirkan Tara. Tapi kita harus percaya bahwa Tara pasti akan selamat. Apakah Tara benar-benar bisa selamat, Bang? Kita harus percaya itu, Bob. Ada benarnya juga ucapan Faras. Kita memang harus yakin terhadap takdir. Jika takdir berkata Tara akan selamat, tentu Tara akan selamat. Bagaimanapun dengan caranya. Maka dari itu, fokus dan terus berdoa sangatlah perlu. Sudut pandang yang terjadi pada Batara Yuda. Terakhir kali aku melihat Bobby sedang berbincang serius dengan Faras. Aku melihat keduanya berdebat. Dan hal utama yang menjadi perdebatan di antara keduanya adalah perihal diriku sendiri. Saat itu ingin rasanya aku melerai perdebatan antara keduanya. Namun aku benar-benar tidak mampu untuk beranjak dari bebatuan tempat di mana aku duduk. Bahkan untuk sekedar berucap satu kata pun aku tidak mampu. Rasanya tubuhku benar-benar terkunci saat itu. Badanku benar-benar lemes, mulutku benar-benar membisu, dan aku tidak mampu untuk bertindak apapun seketika itu. Tiba-tiba saja, pandanganku gelap. Wajah Bobby dan Faras perlahan-lahan mulai bias. Aku tidak mampu mengendalikan diriku sendiri. Sehingga tak lama setelahnya,
Aku pun tumbang dan tidak tahu apa yang terjadi pada diriku sendiri. Tiba-tiba saja, ia mendengar suara perempuan yang sama persis dengan suara perempuan yang sebelumnya ia temui. Ia pun kemudian bangkit dari ketidaksadarannya tersebut secara perlahan, dan mulai mencari-cari arah sumber suara perempuan itu. Namun ia tidak melihat siapapun. Bahkan Faras dan Bobby yang sebelumnya ada di hadapannya pun mendadak enyah dan tidak terlihat olehnya. Aku di mana? Aku di mana ini? Ucapku lirih. Ketika itu, tiba-tiba saja, dari kejauhan aku melihat langkah kaki seseorang perempuan yang terlihat akan menghampiriku. Aku tidak bisa berbuat apapun ketika itu, karena tubuhku masih benar-benar lemes. Perempuan itu datang menghampiriku dan mengajakku untuk beranjak pergi. Seperti terhipnotis, aku pun lantas mengikuti langkah perempuan itu. Perempuan berparas ayu dengan senyuman manis yang terlukis dengan begitu jelas di wajah cantiknya. Perempuan itu lantas membawaku menuju ke dimensi lain. Dimensi yang aku sendiri pun tidak tahu. Dimensi yang sebelumnya belum pernah aku pijaki. Pemandangan yang dilihat olehku benar-benar berbeda. Sebelumnya aku hanya melihat hutan dan tanah yang terus menanjak. Namun kali ini, aku tidak lagi melihat hutan, semak belukar, ataupun bebatuan terjal. Saat itu, aku seakan-akan sedang berada di sebuah padepokan dengan pelatarannya yang begitu luas. Namun aku sama sekali belum pernah melihat padepokan semegah itu. Rasanya benar-benar asing bagiku. Tak jauh dari padepokan yang dilihat olehku, terdapat beberapa rumah joglo berbahan kayu, lengkap dengan penghuninya. Namun anehnya, sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang tersebut sangatlah dingin. Tidak ada sedikit pun senyum yang cerah dari wajah mereka, dan sikap mereka juga menunjukkan ketidaksukaannya terhadapku. Aku mencoba untuk melempar senyum kepada mereka satu persatu, namun mereka justru membalasnya dengan tatapan dingin. Sontak hal tersebut benar-benar membuatku merasa takut dan merinding seketika. Aku di mana sebenarnya? Mengapa tatapan mereka begitu sinis terhadapku? Bukankah mereka baru berjumpa denganku? Tapi mengapa mereka seakan-akan menunjukkan ekspresi marah terhadapku? Aku berucap dalam hati. Perempuan yang berada di sampingku pun seakan-akan tahu perihal kekhawatiranku terhadap situasi yang saat ini aku hadapi. Ia pun kemudian berbalik arah dan menghampiriku seketika. Ia lantas berjalan beriringan bersamaku, sembari membisikkan beberapa kalimat yang ternyata berhasil membuatku merasakan ketenangan dibandingkan dengan sebelumnya. Kedudukanmu jauh di atas mereka. Jangan berpikir mereka membencimu. Justru kamu yang seharusnya memegang kendali atas mereka. Ucap perempuan itu lirih dengan bahasa kerama yang terlontar dari bibir tipisnya. Mengapa kamu membawaku ke sini? Kamu akan tahu alasanku membawamu kemari. Saya ingin kembali. Pasti kamu akan kembali. Tapi sebelum itu, kamu harus bertemu dengan seseorang di sini. Seseorang? Siapa? Kamu akan segera mengetahuinya. Apakah aku tidak bisa mengetahuinya sekarang? Sayangnya, belum bisa. Akhirnya aku pun memilih waktu yang akan menjawabnya. Perempuan itu lantas membawaku masuk ke sebuah padepokan dan mempersilahkan aku untuk duduk dan menunggu seseorang yang dimaksud oleh perempuan itu sebelumnya. Aku pun memilih untuk melihat semua titik yang ada di dalam tempat yang saat ini aku singgahi. Satu kata yang pertama kali aku ucapkan yaitu megah. Tempat ini benar-benar megah, layaknya sebuah singgasana. Bahkan di hadapanku ada sebuah kursi tinggi yang begitu mirip dengan kursi singgasana seorang raja. Lantas aku pun sempat berpikir, mungkin saja tempat yang saat ini aku singgahi benar-benar sebuah kerajaan Jawa kuno. Karena terlihat dari semua sudut yang ada di tempat ini, benar-benar begitu mirip dengan gambaran kerajaan yang pernah aku lihat di buku pelajaran sejarah saat aku duduk di bangku SMA dulu. Tak lama kemudian ada seorang pria paruh-baya dengan baju raja melekat di tubuhnya. Dia datang ke arahku. Dia lantas duduk di atas kursi singgasana yang aku maksudkan sebelumnya itu. Perempuan yang mengantarkanku sebelumnya pun
nampak memberi hormat kepada lelaki parubaya tersebut. Tak lupa ia juga memintaku untuk sedikit menunduk di hadapan lelaki parubaya itu. Aku benar-benar terpana melihat kegagahan lelaki di hadapanku tersebut. Aku bahkan tidak mampu untuk berucap satu kata pun karena terlalu terkesima dengan karisma yang terpancar dari lelaki parubaya di hadapanku itu. Dari apa yang aku lihat, lelaki parubaya tersebut nampak memiliki tahta ataupun kedudukan yang begitu tinggi. Sebab semua orang yang aku lihat di sana terlihat memberi hormat kepadanya. Maka tak heran jika sebelumnya perempuan yang membawaku datang pun memintaku untuk menunduk untuk memberikan hormat. Tak lama kemudian, lelaki parubaya itu pun lantas memintaku untuk mendekat ke arahnya. Entah apa yang akan dilakukan oleh lelaki parubaya itu terhadapku. Aku benar-benar gemeteran. Lelaki itu benar-benar gagah rupawan. Pakaian yang ia kenakannya, dia pun menyerupai seorang raja dari kerajaan Jawa kuno. Namun aku sendiri belum pernah melihat sosok yang saat ini berada di hadapanku tersebut. Ketika lelaki itu memintaku untuk datang mendekat ke arahnya, langkahku benar-benar lirih. Aku khawatir salah sikap ataupun salah ucap, karena aku yakin jika aku tidak berhati-hati, sesuatu yang buruk bisa saja datang menghampiriku. Dan aku tidak ingin hal buruk datang menghampiriku. Cah bagus, aku nyeloki kowe rene amarga ana sing arep tak titipke marang awakmu. Babagan bapakmu Jumantara. Sontak, aku pun merasa begitu kaget ketika nama ayahku disebut oleh lelaki di hadapanku ini. Muncul banyak sekali pertanyaan di dalam otakku perihal ayahku. Apa mungkin pendakian ayah tiap waktunya ke Gunung Lawu ada hubungannya dengan lelaki di hadapanku saat ini? Apa hubungannya antara keduanya? Apa mungkin ayahku melakukan hal yang sesat atau semacam pemujaan terhadap lelaki parubaya di hadapanku saat ini? Apa yang tidak aku ketahui? Apa yang sebenarnya terjadi? Wajahku pun semakin pucat pasi setelah mendengar nama ayahku disebut. Tanganku yang semula hangat pun berubah menjadi sangat dingin. Aku gemeteran dan aku tidak bisa bersikap biasa-biasa saja. Perempuan yang membawaku ke tempat ini pun kemudian datang mendekat ke arahku. Ia membawakanku secangkir minuman hangat untuk menghangatkanku. Namun aku enggan untuk meminumnya, meskipun sedari tadi perempuan itu terus memintaku agar meminum minuman tersebut. Ingin rasanya aku kembali ke tempatku semula. Lantas aku pun mencoba untuk menepuk-nepuk pipi kanan dan pipi kiriku, berharap semua hal yang aku alami saat ini hanyalah mimpi, bukanlah kenyataan. Namun sudah berkali-kali aku mencoba untuk menepuk pipi kanan kiriku. Semuanya terasa sia-sia. Aku tidak kunjung kembali dan justru aku merasakan sakit dari tepukanku yang cukup keras. Itu artinya aku memang sedang tidak bermimpi. Aku berada di dalam kenyataan yang membuatku merasa tidak karuan. Tanpa sadar air mata pun menetes dari pelupuk mataku, karena aku benar-benar takut jika kehadiranku di dimensi yang aku sendiri tidak tahu justru membuatku tidak berhasil kembali ke duniaku yang sebenarnya. Ayah, tolong aku. Ucapku begitu lirih dalam hati. Lelaki parubaya di hadapanku itu terus menatap ke arahku. Sepertinya dia paham jika aku merasakan gejolak perasaan yang tidak menentu. Sepertinya ia juga sadar akan rasa takut yang saat ini sedang aku rasakan. Tak lama kemudian, lelaki parubaya di hadapanku itu pun melempar senyum ramah kepadaku. Sontak hal tersebut berhasil mengurangi rasa takut di dalam diriku kala itu. Padahal, lelaki parubaya itu hanya menyebutkan nama ayahku saja, yaitu Jumantara. Namun pikiranku sudah benar-benar tidak karuan. Ingin rasanya aku tetap berpikiran positif perihal ayahku Jumantara. Namun rasanya benar-benar sulit. Aku pun teringat kembali dengan ucapan ayahku perihal Gunung Lawu, di mana ayah selalu memintaku untuk mencari sendiri apa yang terus menjadi pertanyaanku. Selain itu, saat aku hendak mendaki ke Gunung Lawu, tiba-tiba saja bayangan ayahku muncul dengan berucap kalimat serupa yang selalu diucapkan olehnya.
ingin rasanya aku menceritakan semua peristiwa yang aku alami kepada Bobby saat ini juga. Namun aku tidak melihat sosok Bobby ataupun teman-teman yang lainnya. Aku benar-benar sendirian. Ingin rasanya aku menjerit dan berlari sekencang mungkin. Namun aku benar-benar tidak bisa melakukan semua itu. Tuhan, tolong selamatkan saya. Aku mohon. Ucapku memohon. Dalam situasi penting seperti yang aku alami saat ini, terbesit di dalam pikiranku untuk menyalahkan ayah. Karena sejatinya, keinginanku yang begitu besar untuk menaklukkan Gunung Lawu semuanya bermula dari cerita yang selalu ayah ceritakan, perihal kemegahan Gunung Lawu. Hingga Tara kecil selalu bermimpi untuk bisa menaklukkan Gunung Lawu suatu saat nanti. Namun ketika impian itu sudah berada di depan mata, justru aku mendapati hal yang benar-benar tidak aku duga sebelumnya. Kemana perginya hutan, semak belukar, dan bebatuan terjal yang sebelumnya aku pijaki? Mengapa Lawu kini berubah menjadi singgasana kerajaan? Bagaimana aku bisa sampai di tempat yang aku sendiri tidak tahu? Rasanya ingin menghilang saat itu juga. Namun, lagi dan lagi aku tidak mampu. Aku benar-benar sendirian. Jika tahu peristiwa menegangkan ini akan menimpaku, aku tidak akan pernah bermimpi untuk menaklukkan Gunung Lawu sebelumnya. Namun semuanya telah terjadi. Aku tidak bisa pergi berlari atau hanya meminta untuk menghadapi semua hal yang memang sudah sepatutnya aku hadapi. Lantas aku pun kemudian memberanikan diri untuk mendekat ke arah lelaki parubaya di hadapanku ini dan menanyakan apa hubungan dia dengan ayahku Jumantara. Mengapa lelaki parubaya itu menyebut nama ayahku dengan begitu lantang? Mengapa Bapak mengenal ayahku? Aku sangat mengenal ayahmu, nak. Ucap lelaki parubaya di hadapanku itu dengan bahasa krama alus. Sejak kapan Bapak mengenal ayahku? Sejak lama. Bahkan semenjak ayahmu belia. Apa ayahku berbuat salah kepada Bapak? Atau ayahku melakukan pesugihan atau semacamnya? Dan ayahku yang mengantarkanku kemari untuk ditumbalkan? Ucapku mulai berpikiran buruk. Tidak seperti itu, nak. Lalu, apa yang membuat Bapak menarikku kemari dan lantas menyebut nama ayahku? Aku akan jelaskan semuanya kepadamu. Tapi kamu tenang dulu. Aku tidak bisa tenang begitu saja, Pak. Aku sangat ketakutan. Ayahmu tidak melakukan kesalahan. Ayahmu tidak melakukan ritual pesugihan ataupun tumbal atau yang kamu sebutkan. Akan saya jelaskan semuanya kepadamu. Lantas, aku pun berusaha untuk tetap bersikap tenang, meskipun rasanya sangatlah sulit. Aku kemudian mencoba untuk menarik nafas begitu panjang dan mencoba untuk duduk dengan tenang di hadapan lelaki parubaya yang begitu mirip dengan sosok seorang raja. Aku tidak menyentuh sedikit pun minuman yang dihidangkan di sana. Aku tidak ingin menyentuh apapun yang berasal dari dimensi lain yang aku sendiri tidak tahu. Aku khawatir justru apa yang aku lakukan di tempat ini akan membuatku tidak bisa kembali ke duniaku yang sebenarnya. Aku benar-benar tidak ingin hal itu terjadi. Setelahnya lelaki parubaya di hadapanku tersebut pun menceritakan perihal hubungan dengan ayahku. Sejak awal hingga saat ini, aku mencoba untuk menyimaknya dengan seksama. Meskipun begitu sulit untuk mencerna semua ucapan yang dilontarkan oleh lelaki itu. Karena ia terus menggunakan bahasa Jawa krama alus yang tidak begitu aku pahami makna di balik ucapannya tersebut. Namun paling tidak, aku paham sedikit-sedikit. Lelaki parubaya di hadapanku itu pun akhirnya kemudian menceritakan perihal silsilah Raja Majapahit. Dari raja yang pertama hingga keturunan-keturunannya, hingga ada titik di mana nama ayahku disebut oleh lelaki parubaya di hadapanku ini. Lelaki parubaya tersebut menyebutkan bahwa ayahku yang tidak lain adalah Jumantara, merupakan salah satu keturunan dari kerajaan terbesar di Nusantara. Ayahku merupakan keturunan jauh dari kerajaan Majapahit,
Begitu pula dengan lelaki parubaya yang ada di hadapanku saat ini. Ia merupakan seorang raja dari kerajaan Majapahit yang tentunya memiliki hubungan darah dengan ayahku Jumantoro. Jika ayahku merupakan keturunan jauh kerajaan Majapahit, itu artinya di dalam darahku pun mengalir darah kerajaan yang saat ini aku pijaki. Apa mungkin kedatangan ayah di tiap waktunya ke Gunung Lawu ada hubungannya dengan kerajaan Majapahit yang diceritakan oleh lelaki parubaya di hadapanku ini? Benar saja, lelaki parubaya di hadapanku pun kemudian menceritakan perihal pengabdian ayahku kepada kerajaan yang ada di Gunung Lawu. Lelaki tersebut mengatakan bahwa Jumantara, yang tidak lain adalah ayahku, selalu melakukan ritual keselamatan setiap bulannya di Gunung Lawu. Bukan untuk melakukan ritual pesugihan, melainkan keselamatan yang bukan diperuntukkan untuk istri dan anaknya, melainkan untuk keselamatan penghuni Gunung Lawu itu sendiri dan juga keselamatan untuk masyarakat Jawa yang tinggal di sekitar Gunung Lawu. Meski demikian, aku masih belum paham kaitan antara semua hal yang terjadi dengan diriku sendiri hingga aku bisa masuk ke dalam dimensi lain. Aku masih belum bisa mencerna dengan baik segala hal yang terjadi kepadaku. Meski demikian, setelah lelaki parubaya itu menceritakan semua hal kepadaku, terutama semua hal yang berkaitan dengan ayahku, sontak aku langsung berpikir tentang beratnya tugas yang diemban oleh ayahku selama ini. Ia harus naik ke Gunung Lawu setiap bulannya, melakukan ritual keselamatan, dan kembali lagi ke rumah. Hal itu ia jalani di sepanjang hidup. Pasti sangat berat menjadi ayah. Namun ketika ia di rumah, ia tidak pernah menunjukkan rasa lelahnya tersebut kepadaku dan juga ibu. Ia justru hanya menceritakan perihal megahnya Gunung Lawu, namun tidak dengan hal pelik di dalamnya. Ayah, akan aku pastikan, ayah tidak lagi merasakan rasa lelah yang berkepanjangan. Aku berucap dalam hati. Aku pun membayangkan setiap langkah ayah yang begitu berat untuk bisa ngerumati Gunung Lawu di tiap waktunya. Waktu yang seharusnya bisa digunakan untukku bercengkrama dan juga untuk ibu, ia habiskan untuk melakukan pengabdian di Gunung Lawu seorang diri, tanpa adanya orang lain yang membersamainya. Apa selama ini ayahku tidak mengeluh? Tanyaku di dalam hati. Namun rasanya tidak mungkin jika ayah tidak mengeluh perihal ini. Pasti ayah sudah sangat lelah, namun ia tidak memiliki cukup ruang untuk mengeluh, terlebih lagi untuk berhenti melakukan ritual keselamatan. Sebab pasti ada konsekuensi yang cukup besar jika ayah memilih untuk berhenti. Entah keselamatan keluarganya yang akan menjadi ancaman atau justru keselamatan dirinya sendiri. Andai sedari awal aku tahu persoalan ini, aku tidak akan pernah mengizinkan ayah untuk pergi ke Gunung Lawu, meskipun hal tersebut tentu sangat sulit untuk dilakukan. Namun aku tidak mungkin tega melihat ayahku yang sudah semakin renta harus naik dan turun dari Gunung Lawu yang cukup tinggi dan menantang itu. Tanpa sadar air mataku pun menetes. Aku benar-benar merasakan kehampaan dan rasa lelah yang ayahku sendiri rasakan. Aku benar-benar tidak tega melihat ayah harus bertanggung jawab atas keselamatan banyak pihak hanya karena ia masih berada dalam satu garis keturunan dengan kerajaan Majapahit. Bukankah ayah juga tidak pernah memilih untuk dilahirkan dari keturunan manapun? Tapi mengapa harus ayah yang menanggung semuanya? Muncul gejolak kekecewaan di dalam diriku perihal takdir yang belum bisa bersahabat dengan ayahku. Ingin rasanya aku mengamuk saat itu juga di depan lelaki parubaya yang terus menatap ke arahku. Namun rasanya tubuhku benar-benar membatu. Aku hanya bisa menangis dan terus menangis tanpa bisa melakukan hal lainnya. Sepertinya lelaki parubaya di depanku pun sadar dengan tangisanku. Ia lantas mendekat ke arahku dan membisikkan beberapa kalimat yang ternyata mampu membuatku lebih tenang dibandingkan dengan sebelumnya. Ayahmu melakukan semuanya dengan ikhlas, nak. Jangan berpikiran buruk kepada kerajaan, sebab ayahmu bagian dari kami,
Begitu juga dengan diri kamu ini, nak. Ucap lelaki parubaya tersebut tepat di telingaku. Apa benar ayah ikhlas dengan segala hal yang harus dilakukannya? Rasanya tidak mungkin. Aku harus bisa memastikannya langsung kepada ayah. Aku harus tanyakan langsung kepadanya perihal rasa lelah berkepanjangan yang harus dirasakannya. Bahkan hingga saat ini, aku harus tahu langsung dari mulut ayah. Setelah mencoba untuk menenangkanku, lelaki parubaya tersebut pun kemudian menempelkan telapak tangannya di atas kelopak mataku. Matanya kemudian terpejam. Seketika saja, aku merasakan hawa dingin merasuki ke dalam tubuhku. Namun juga terdapat rasa hangat, seolah terdapat sebuah energi yang dihantarkan dari telapak tangan itu. Aku sendiri masih tidak bisa mengerti apa yang dilakukan oleh sosok bertubuh gagah itu yang saat ini berada di hadapanku. Anehnya lagi, aku tidak mengelak semua hal yang dilakukan oleh lelaki parubaya itu. Aku seakan-akan menuruti semua hal yang dilakukannya terhadapku. Lelaki parubaya itu pun kemudian mengangkat tangannya yang menempel pada kelopak mataku, yang saat itu terpejam karenanya. Rupanya, lelaki itu membuka mata batinku tanpa aku ketahui. Aku pun perlahan-lahan mulai bisa memahami apa yang dimaksud oleh lelaki parubaya tersebut. Seiring dengan terbukanya mata batinku kala itu, aku pun lantas bisa melihat semuanya tanpa adanya sekat ataupun pembatas. Tak pernah terbesit di dalam pikiranku jika mata batinku akan terbuka dengan cara yang tidak aku duga. Bahkan dibuka langsung oleh lelaki yang tidak aku kenali dan bukan berasal dari duniaku sendiri. Apa setelah ini semua hal berbahaya akan datang menghampiriku? Aku cukup khawatir dengan segalanya. Rasanya aku benar-benar tidak ingin mata batinku terbuka. Rasanya aku benar-benar belum siap. Aku belum siap melihat segala hal yang sebelumnya tidak pernah aku lihat. Aku pun belum siap jika harus bercengkerama secara langsung dengan makhluk-makhluk gaib yang tentunya tidakkah sedikit. Aku belum siap menghadapi segala hal yang tidak biasa ada di dalam kehidupanku. Namun, aku benar-benar tidak mampu untuk mengelak. Aku tidak bisa berkata tidak, sebab segala hal terjadi begitu saja. Setelah mata batinku terbuka, segala hal yang benar-benar mengerikan nampak di pelupuk mataku. Aku kaget. Aku benar-benar syok dengan keberadaan mereka. Padahal jelas-jelas saat ini aku berada di dalam dimensi mereka. Namun sebelum mata batinku terbuka, aku hanya melihat mereka yang masih menyerupai manusia pada umumnya. Namun kali ini mereka semua nampak di hadapanku. Tidak hanya itu, aku juga secara tiba-tiba melihat gambaran ayah saat melakukan pendakian ke Gunung Lawu untuk melakukan ritual keselamatan. Aku melihat bagaimana ayahku sendiri tertatih-tatih naik Gunung Lawu seorang diri. Aku pun melihat masa di mana ayahku sedang bertatap muka dengan sosok lelaki parubaya yang saat ini berada di hadapanku. Aku bahkan melihat ayah dan lelaki parubaya tersebut dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang sangat mengerikan. Ada sosok perempuan dengan lidah yang menjulur begitu panjang. Ada pula genderuwo, perempuan dengan wajah yang sangat rusak, siluman monyet, dan banyak makhluk-makhluk lainnya yang nampak begitu mengerikan. Aku sendiri tidak berani menatap kebayangan tersebut. Makhluk-makhluk tersebut terlihat mengelilingi ayahku yang saat itu sedang menabur bunga dan meletakkan beberapa singkong bakar untuk sesajen. Sekumpulan makhluk mengerikan itu lantas berebut bunga yang ditaburkan oleh ayahku. Mereka bahkan menggerayangi ayahku. Ayah lantas membakar dupa dan mengucap serangkaian persembahan doa keselamatan yang ditunjukkan untuk semua makhluk yang menjadi petanggung jawabnya untuk perihal keselamatan. Kini aku mulai paham dengan segala hal yang selalu menjadi pertanyaan di dalam benakku ini. Kini aku benar-benar paham dan mendapatkan banyak gambaran perihal alasan utama ayah selalu datang dan singgah ke Gunung Lawu di setiap bulannya. Aku sendiri bahkan bisa merasakan kemarahan makhluk-makhluk itu jika suatu waktu ayah tidak datang untuk melakukan ritual persembahan
atau ritual keselamatan. Oleh karena itu, ayah tidak pernah sekalipun absen untuk datang dan singgah ke Gunung Lawu. Sebab, jika ayah tidak melakukan ritual tersebut, maka makhluk-makhluk mengerikan itu tentu akan mengamuk dan sangat marah. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat di Pulau Jawa pun bisa terancam. Ayah tidak ingin hal tersebut terjadi, sehingga ia dengan ikhlas mengorbankan dirinya sendiri demi kemaslahatan banyak orang. Jauh di lubuk hatiku, aku benar-benar merasakan beban moral yang ayah tanggung selama ini. Aku tahu betul jika sebenarnya ayah enggan untuk melakukan semuanya. Namun ayah sudah terlalu jauh terjerumus ke dalam tradisi yang entah sudah dimulai sejak kapan. Apakah sejak ayah muda atau setelah ayah menikah dengan ibu? Aku harus menanyakan segalanya kepada ayahku secara langsung saat aku kembali nanti. Ayahku sudah terlanjur terjatuh ke dalam lembah tradisi hanya karena ia menjadi salah satu keturunan kerajaan Majapahit. Namun apa mungkin ayah akan selamanya melakukan ritual keselamatan tersebut? Bukankah terlalu berbahaya jika memang ayah harus terus-menerus merawat hal yang tidak seharusnya dirawat olehnya seorang diri? Rasanya aku benar-benar ingin menjerit karena tidak sanggup melihat kesengsaraan ayah selama ini. Jika ritual tersebut hanya bisa dilakukan oleh keturunan kerajaan Majapahit, itu artinya aku akan menjadi penerus selanjutnya setelah ayahku. Namun, mengapa harus sekarang? Bukankah ayahku masih sangat sehat? Dan mengapa aku harus dilibatkan sekarang? Bukankah aku masih terlalu muda untuk mengetahui segala hal yang cukup kompleks bagiku? Seperti halnya ayah yang tidak bisa berhenti meskipun ia terlihat begitu enggan melakukan segalanya. Aku pun mau tidak mau harus melakukan hal serupa. Namun aku sendiri masih ragu dengan kemampuan di dalam diriku. Apa mungkin aku sanggup melanjutkan tradisi ritual keselamatan yang selama ini sudah dijalankan oleh ayahku? Rasanya aku tidak ingin memilih garis keturunan kerajaan Majapahit itu. Aku tidak ingin mengalami hal yang membuatku benar-benar merasakan kebingungan yang berkepanjangan. Jika bisa memilih, aku ingin dilahirkan dari kalangan keluarga yang biasa-biasa saja, tanpa ada garis keturunan keluarga yang menurutku tidak biasa. Namun takdir nyatanya berkata lain. Aku lahir dan dibesarkan oleh keturunan keluarga yang bersinggungan langsung dengan kerajaan Majapahit. Rasanya aku tidak mampu. Sepertinya lelaki parubaya di depanku pun paham dengan apa yang aku ucapkan. Ia lantas membicarakan perihal konsekuensi jika ritual itu tidak serta-merta dijalankan oleh keturunan kerajaan tersebut. Ger, pasar bubrah ora bakal ono yen menungso ora golek gegoro, lan tradisi iku tetap kudu dilakoni. Ger, dhewe ora bakal tekan donyane menungso menawi ora ono maksud. Elingo. Ucap lelaki parubaya tersebut dalam bahasa Jawa yang kebetulan mampu dipahami olehku meskipun tidak seluruhnya. Ucapan lelaki parubaya tersebut memberikan isyarat bahwa segala hal yang terjadi di dunia ini sudah memiliki takdir masing-masing. Jika manusia dan makhluk lain ingin hidup berdampingan, mau tidak mau, aku ataupun ayah harus terus melakukan ritual keselamatan yang biasa dilakukan oleh ayahku. Perihal pasar bubrah, pasar gaib yang kerap kali menjadi perbincangan banyak pendaki lain yang seringkali menceritakan hal menyeramkan dari pasar tersebut. Nyatanya keangkeran pasar bubrah ada karena ulah manusia itu sendiri. Pasar bubrah tidak akan terlihat oleh mata manusia jika manusianya itu sendiri mampu menjaga diri saat melakukan pendakian ke Gunung Lawu. Nyatanya hal tersebut tidaklah mudah. Banyak pendaki yang kerap kali abai dan tidak mengindahkan larangan-larangan yang seringkali digembar-gemborkan oleh pihak. Merasa hebat dan jumawa terhadap kemampuan dirinya sendiri menjadikan manusia menjadi sombong dan lantas tidak mengindahkan peraturan yang ada. Oleh karena itu, kerap kali makhluk gaib yang hidup berdampingan dengan manusia
terkadang muncul dan menghantui pendaki-pendaki tersebut. Namun jika manusia yang melakukan pendakian Gunung Lawu mampu menjaga sikap dan juga ucapan ketika berada di sekitar Lawu, tentu makhluk tersebut pun tidak akan menampakkan dirinya dan tidak akan ada pasar bubrah yang membayang-bayangi mereka. Setelah mendengar semua yang diucapkan oleh lelaki parubaya di hadapanku ini, aku merasakan adanya tamparan. Sejatinya tidak akan ada kejanggalan yang terjadi di dalam sebuah pendakian jika manusianya itu sendiri bisa menjaga. Kini aku perlahan-lahan mulai memahami sebagaimana pentingnya peran ayahku selama ini. Menjaga keselamatan banyak orang itu tidaklah mudah, namun ayahku mampu menuntaskannya. Setelahnya, aku pun mulai perlahan-lahan bisa menerima takdir hidup yang Tuhan gariskan kepadaku. Lantas, aku pun mengucapkan kesediaanku kepada lelaki parubaya di hadapanku saat ini. Aku bersedia, ucapku dalam bahasa Jawa. Lelaki itu lantas tersenyum kepadaku. Ia kemudian mengelus kepalaku layaknya sikap seorang ayah kepada anaknya. Aku telah memutuskan untuk meneruskan apa yang sudah seharusnya aku teruskan. Meskipun saat ini masih ada ayah yang biasa melakukan segala halnya sendiri. Namun setelah ini akan aku pastikan ayahku tidak akan pergi seorang diri. Aku tahu beban ayah begitu erat. Oleh karena itu aku akan berusaha untuk lebih meringankannya. Sejak saat itu duniaku seolah-olah berubah. Tara yang sekarang mengemban tugas yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Tara sebelumnya. Aku hanya berharap aku mampu melewati segalanya dengan baik dan tidak bertindak sembrono nantinya. Namun satu hal yang akan segera aku lakukan pasca kembali ke rumah, yaitu aku akan bersimpuh di hadapan ayah dan menceritakan segala hal yang terjadi kepadaku. Akan aku pastikan ayahku mendengar semua detail peristiwa yang menimpaku, terutama peristiwa yang berkaitan dengan dimensi lain ini, dan juga perihal sosok lelaki parubaya di hadapanku. Lelaki parubaya tersebut pun kemudian berjanji kepadaku untuk senantiasa memberikanku kemudahan, dengan syarat aku harus bisa mawas diri dan tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang bisa mengotori pikiranku. Ia juga berjanji akan mengembalikanku dalam keadaan selamat tanpa kurang apapun. Benarkah aku bisa kembali ke duniaku? Tentu saja bisa. Aku akan mengembalikanmu ke duniamu, dan aku akan menjagamu dari jauh, ucap lelaki tua itu dengan menggunakan bahasa krama. Terima kasih banyak. Saya akan selalu mengingat petua yang Bapak sampaikan kepadaku. Setelahnya aku diminta untuk memejamkan mataku. Lelaki parubaya tersebut pun melakukan sesuatu untuk mengembalikanku ke duniaku. Benar saja, aku dikirimkan kembali ke Gunung Lawu, namun aku berada di tempat yang tidak semestinya. Aku berada di dalam jurang dalam kondisi tidak sadarkan diri. Aku tidak menyadari keberadaanku saat ini. Hal terakhir yang aku ingat adalah hal yang dilakukan sebelum aku memejamkan mata dan kembali ke duniaku. Di sisi lain, Bobby dan tim SAR terus melakukan pencarian. Hari pertama pencarian tidak membuahkan hasil. Mereka tidak kunjung menemukanku ketika itu, hingga mereka memutuskan untuk melanjutkan pencarian esok hari dengan jam yang jauh lebih pagi dari sebelumnya. Sama halnya pencarian di hari pertama. Pencarian di hari kedua ini pun tidak menemukan titik terang. Keberadaanku tidak kunjung ditemukan oleh mereka, hingga mereka sebetulnya merasa frustasi dan memiliki keinginan untuk menghentikan pencarian. Namun lagi dan lagi, Bobby berusaha untuk membujuk semua orang untuk tidak menghentikan pencarian terhadap Tara. Karena ia sangat yakin jika Tara sahabat karibnya itu masih hidup dan saat ini sedang menunggu bantuan dari tim kami. Akhirnya tim SAR pun memutuskan untuk melakukan pencarian dengan tenggang waktu selama 7 hari. Jika memang Tara tidak kunjung ditemukan, maka pencarian pun akan dihentikan. Bobby pun menerima segala hal yang sudah menjadi keputusan tim SAR. Harapan dia hanyalah aku bisa ditemukannya segera,
tanpa harus menunggu sampai 7 hari ke depan. Namun hanya takdir yang bisa menjawab keinginan Bobby tersebut. Nyatanya, tekad Bobby yang bulat pun membuahkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Tepat di hari ketiga, Tara pun berhasil ditemukan oleh Bobby dan juga tim SAR. Tara berada di bawah jurang yang dalamnya kurang lebih 7 meter. Saat melihat tubuh Tara dari atas, mereka pun langsung menyusun strategi untuk bisa turun ke bawah dengan selamat. Mereka menggunakan peralatan yang sudah disediakan sebelumnya. Tangis Bobby pun pecah saat itu. Ia sudah berpikiran buruk tentang keselamatan Tara, sebab Tara berada di kedalaman yang cukup dalam. Berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, sangat mustahil seorang bisa selamat jika sudah terjatuh ke dalam jurang cukup dalam. Meskipun Bobby merasa begitu kalut, namun ia bersyukur karena Tara nyatanya masih bisa ditemukan terlepas bagaimana kondisinya. Tim SAR pun langsung turun ke bawah untuk mengevakuasi Tara. Dan begitu tim sampai di bawah, mereka semua kaget karena nyatanya Tara masih dalam kondisi hidup. Luka di tubuhnya pun terbilang sedikit, hanya saja ia dalam kondisi tidak sadarkan diri. Teman kalian masih hidup dan bisa diselamatkan, teriak tim SAR dari bawah jurang. Mendengar hal tersebut, perasaan Bobby benar-benar lega setelahnya. Ternyata Tara bisa bertahan sejauh ini. Bobby pun kini sudah tidak sabar menunggu Tara untuk naik ke atas. Setibanya Tara di atas, Bobby pun langsung memeluk tubuh Tara dengan begitu erat ketika itu. Setelahnya Tara pun langsung dibawa turun ke bawah untuk dilarikan ke klinik terdekat agar bisa dilakukan proses penyelamatan. Bobby terus mengikuti Tara tepat di belakangnya. Ia selalu ingin memastikan kondisi Tara baik-baik saja tanpa kurang apapun. Setelah sampai di base camp, ia pun lantas menghubungi kedua orang tua Tara agar keduanya bisa datang sesegera mungkin. Benar saja, setelah aku menyampaikan kabar perihal Tara, keduanya pun langsung bergegas datang ke klinik untuk memastikan kondisiku kala itu. Sejak saat itu, Tara dinyatakan selamat dan tidak ada luka serius di tubuhnya. Hanya luka ringan yang hanya menunggu beberapa waktu saja untuk disembuhkan. Tak berselang lama, aku pun lantas bangun dari ketidaksadaranku sendiri. Perlahan-lahan aku mulai membuka mataku dan aku melihat wajah ayah dan ibuku yang nampak begitu cemas. Aku juga melihat Bobby dengan tangisan yang tidak kunjung usai. Tidak hanya mereka, aku pun melihat banyak sekali makhluk-makhluk mengerikan di sekitar ranjang tempatku beristirahat. Mereka semua menatap tajam ke arahku, seakan-akan mereka semua tahu jika aku bisa melihat mereka. Namun aku masih belum bisa terbiasa dengan pemandangan mengerikan yang tidak biasa aku lihat ini. Rasanya aku masih belum sanggup melihat hal mengerikan di sepanjang hidupku ke depan. Saat aku melihat ayah, sontak aku pun langsung menginginkan untuk berbincang dengannya empat mata. Lantas aku pun meminta semua orang yang ada di ruanganku untuk keluar terlebih dahulu kecuali ayah. Namun awalnya ibuku enggan untuk keluar. Namun setelah aku memohon kepadanya, akhirnya ibu pun bersedia untuk keluar. Kenapa, nak? Tanya ayahku kepadaku. Aku pun menjawabnya. Aku ketemu dengan sosok itu ya. Lantas, apa yang dilakukannya? Mengapa ayah harus melakukan itu? Ayah tidak punya pilihan lain. Ayah hanya bisa patuh dan tidak bisa melakukan hal lain. Bukankah itu sama saja ayah mengorbankan diri ayah sendiri? Ayah sudah ditakdirkan untuk melakukan ritual itu, dan kamu akan melanjutkan segala hal yang dilakukan oleh ayah. Tapi aku enggan ya. Sama seperti halnya ayah, kamu pun tidak memiliki pilihan lain, nak. Tangisku pun pecah seketika. Lantas ayah pun langsung memelukku dengan erat. Seolah-olah ayah tahu dan paham dengan tugas yang harus aku emban. Tidak ada pilihan lain selain mengikuti segala takdir yang sudah Tuhan gariskan. Ayah mencoba untuk menguatkanku, namun rasanya aku tidak sanggup untuk melakukannya, meskipun aku belum melakukannya sendiri.
Namun ayah berkata, jika ayah akan mengajarkanku segala hal, agar aku tidak kaget nantinya. Tidak ada pilihan lain selain menerima takdir hidupku sendiri. Tak lama kemudian, Bobby dan ibu pun masuk kembali ke dalam ruanganku. Ibu menanyakan segala hal yang terjadi padaku, begitupun dengan Bobby. Aku pun lantas menceritakan segala hal yang aku lalui sepanjang waktu saat aku menghilang dari pandangan Bobby dan teman-teman rombonganku. Aku menceritakan keadaanku yang secara tiba-tiba berada dalam dimensi lain. Padahal jelas-jelas sebelumnya aku sedang berada di atas bebatuan bersama Bobby dan Faras. Tak lupa, aku menceritakan perihal pertemuanku dengan sosok lelaki parubaya yang secara sengaja membuka mata batinku. Banyak perbincangan yang kami lakukan saat aku berada di dunianya. Hingga akhirnya sosok lelaki parubaya itu pun membalikanku ke dalam duniaku sendiri. Aku pun tidak paham mengapa aku bisa berakhir di dasar jurang, sebab sebelumnya aku tidak melihat adanya jurang. Bahkan hutan ataupun bebatuan tajam pun tidak nampak di dalam penglihatanku. Meskipun banyak hal pelik terjadi di sepanjang perjalananmu, aku benar-benar bersyukur karena kamu masih diberikan keselamatan, Tar. Iya, Bob. Tuhan masih begitu baik terhadapku. Bobby pun kemudian memelukku dengan begitu erat. Ia terus mengucapkan rasa syukur karena aku benar-benar selamat dan masih diberikan keselamatan hidup oleh Tuhan. 7 tahun setelah peristiwa kelam itu terjadi, tepatnya di tahun 2012, kini aku mulai semakin sadar jika aku bukanlah orang biasa. Aku diberikan amanat yang harus aku saja di sepanjang hidup aku. Mata batinku yang sudah terlanjur dibuka oleh lelaki yang tidak lain adalah keturunan kerajaan Majapahit itu, membuatku lebih peka akan banyak hal. Aku mampu menembus dimensi lain yang berbeda. Bahkan aku mampu melihat masa depan dan juga masa lalu seseorang. Namun jika aku sembrono dengan kemampuanku tersebut, maka aku akan mendapatkan sebuah hukuman. Hal itulah yang selalu diucapkan oleh lelaki parubaya tersebut dan juga ayahku sendiri. Dan cerita ini tamat selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan cerita ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.